Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Engkau memberkati kami dan memelihara hidup kami dalam bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu dan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk mempedomani firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tema renungan kita adalah jangan sombong di hadapan Tuhan. Sahabat renungan malam Salum. Nas renungan kita malam hari ini dilatar belakangi kisah kehidupan bangsa Israel yang sangat melarat. Kemelaratan hidup mereka karena setiap kali mereka selesai panen, musuh mereka yaitu bangsa Midian datang bersama dengan bangsa Amalek merampasi hasil panen dan juga merampasi ternak milik bangsa Israel. Perampasan itu telah berlangsung 7 tahun lamanya dan bangsa Israel tidak mampu berbuat apapun untuk melawan bala tentara musuh itu. Untuk mengakali para perampas itu, maka orang Israel menyembunyikan sebagian dari hasil panen mereka di dalam gua-gua atau di tempat-tempat yang tersembunyi, agar ada persediaan makanan untuk anak-anak mereka. Mengapa bangsa Israel harus mengalami kenyataan pahit yang demikian? Mereka telah ditaklukkan dan diperbudak oleh musuh di negeri mereka sendiri. Kesengsaraan hidup mereka itu adalah sebagai ganjaran dari Tuhan atas ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Mereka telah melakukan hal-hal yang membangkitkan murka Tuhan Allah kepada mereka sendiri. Dalam pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dijelaskan. Ketika bangsa Israel yang sengsara itu berseru-seru minta tolong kepada Allah, maka Allah mengutus seorang nabi yang berkata kepada mereka, menyampaikan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan itu. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Demikianlah firman Tuhan disampaikan nabi itu. Jadi dari firman Tuhan itu jelaslah bahwa Allah membiarkan bangsa Israel ditindas dan diperbudak oleh bangsa Midian dan Amalek, karena mereka telah berbalik dari Allah dengan menyembah dewa orang Amori, yaitu Baal.
Dari pasal 6 ayat 25 kita dapat mengetahui bahwa orang Israel mendirikan mezbah Baal di perkampungan atau di pemukiman mereka, dan mereka beribadah, mereka menyampaikan persembahan kepada Baal tersebut. Mereka telah lama tidak beribadah lagi dan tidak berseru-seru lagi kepada Tuhan Allah untuk meminta berkat dan perlindungan. Hanya karena terdesak dalam kemelaratan itulah baru mereka ingat untuk berseru dan minta tolong kepada Tuhan Allah. Sahabat Renungan Malam Shalom, setelah mengutus Nabi menyampaikan teguran itu, Allah mengutus malaikat menjumpai Gideon anak Yoas di tempat pengirikan gandum. Dan malaikat itu menyampaikan bahwa Allah telah memilih Gideon sebagai hakim untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan Midian dan Amalek. Allah juga berfirman kepada Gideon agar Gideon meruntuhkan mezbah Baal milik ayahnya dan mendirikan mezbah baru untuk mempersembahkan seekor lembu jantan bagi Tuhan Allah. Gideon patuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hal itu menunjukkan ketaatannya kepada Allah sebagai pertanda bahwa ia bersedia menerima penugasan untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian dan Amalek. Ketika Gideon mengajak orang Israel untuk maju berperang, maka berkumpullah orang Israel sejumlah 32.000 orang banyaknya. Secara logika, untuk berperang menghadapi musuh sangat diperlukan jumlah personil bala tentara yang banyak. Tetapi bagi Allah tidaklah demikian. Tidaklah ditentukan jumlah bala tentara yang banyak untuk dapat mengalahkan musuh. Itu sebabnya Allah menyuruh Gideon mengumumkan siapa yang gentar berperang supaya ia segera pulang saja. Setelah itu diumumkan oleh Gideon, pulanglah sejumlah 20.000 orang Israel. Dan dari jumlah rakyat yang tersisa 10.000 orang itu masih diseleksi lagi, dan tinggallah hanya 300 orang. Dan Allah hendak menolong bangsa Israel mengalahkan musuh mereka yang berjumlah sangat banyak melalui kekuatan rakyat 300 orang yang dipimpin oleh Gideon. Jumlah 300 orang sungguh tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah musuh yang sangat banyak, yang bagaikan gerombolan belalang, dan unta kenderaan mereka tak terhitung banyaknya. Tetapi Allah berkata kepada Gideon, dengan kekuatan rakyat yang 300 orang itu, aku menyerahkan orang Midian dan orang Amalek ke dalam tanganmu. Mengapa Allah mengurangi jumlah orang Israel untuk maju berperang? Dari jumlah 32.000 orang dikurangi hingga tinggal 300 orang. Itu karena Allah menghindari sikap kesombongan yang bisa muncul dari orang Israel. Jika mereka maju berperang dalam jumlah pasukan yang sangat banyak, maka mereka akan mengatakan, karena perjuangan dan jumlah mereka yang banyak itulah, maka mereka bisa menang. Dengan demikian, mereka telah melupakan bahwa pertolongan Tuhanlah yang membuat mereka menjadi menang. Tuhan tidak menyukai sikap kesombongan. Tuhan menyukai sikap rendah hati. Orang sombong pasti melupakan pertolongan Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati selalu mengakui pertolongan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu
menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sahabat renungan malam Salom, Gideon bersama 300 rakyat Israel mengadakan penyerangan tiba-tiba ke perkemahan pasukan Midian dan Amalek pada malam hari. Orang Israel itu mengawali penyerangan dengan membunyikan sangkakala dengan serentak. Dan hal itu sangat mengejutkan orang Midian dan orang Amalek sehingga mereka kocar-kacir. Dan Allah membuat sesama orang Midian dan orang Amalek itu saling menyerang, saling membunuh dengan sesama mereka sendiri. Dengan demikian Gideon dan teman-temannya dengan mudah mengalahkan musuh yang kuat dan yang banyak itu. Bahkan raja orang Midian pun dapat dibunuh oleh suku Efraim yang datang membantu Gideon. Selama kepemimpinan Gideon sebagai hakim, kehidupan orang Israel tenteram dan sejahtera, dan bangsa Israel setia beribadah, setia menuruti perintah-perintah Tuhan Allah. Renungan ini mengingatkan kita agar kita mengandalkan penyertaan Tuhan untuk menolong dan untuk memberkati kita di dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Kita harus mengenal, harus mensyukuri pertolongan dan berkat Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Jauhlah dari kita sifat-sifat kesombongan yang menganggap keberhasilan kita adalah semata-mata karena kekuatan diri kita sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Jauhlah sifat-sifat yang demikian. Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi Tuhan menyukai dan memberkati orang-orang yang rendah hati, yang mengakui pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Hendaklah kita senantiasa memuliakan Tuhan atas berkat dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah Bapa memberikan firman bagi kami. Bimbing dan teguhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami setia beriman yang teguh dan hidup taat berpedoman kepada firman Tuhan. Agar hidup kami berkenan bagi Tuhan dan kami Engkau berkati. Anak-anak kami juga mewarisi berkat dalam kehidupan mereka. Dan setiap kali kami Tuhan berkati, agar kami rendah hati dan bersyukur menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Allah Bapa, berilah pertolongan bagi orang-orang yang sakit untuk pertambahan kesehatan mereka. Berilah pertolongan bagi orang-orang yang berduka agar mereka terhibur dan menang atas pergumulan kehidupan mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Dan Engkau memberkati kami melaksanakan tugas-tugas kami agar kami berhasil karena penyertaan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar, agar mereka berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sumber pertolongan dan sumber kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.